Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Dikutip dari Indosport.com, respon pelatih Bali United soal ramainya seruan hashtag Teko Out. Pelatih Bali United, Stefano Cugura Teko, menanggapi dingin adanya seruan hashtag Teko Out yang membanjiri media sosial klub. Situasi ini biasa terjadi sejak dirinya datang pada Liga 1 2019. Bali United tampil jeblok dalam 3 partai putaran kedua Liga 1 2022-2023. Bali United mencatatkan 1 kekalahan dan 2 hasil seri. Yang bikin suporternya kecewa, 3 hasil tanpa kemenangan itu dialami dengan proses yang sama. Bali United sempat mencetak 2 gol sebelum kemudian lawan bisa membalas. Tambahan 2 poin dari 3 partai membuat peringkat Bali United merosot. Dari mulanya mengawal ketat PSM Makassar di puncak klasemen jadi posisi kelima. Bahkan koleksi 35 pemain Bali United bisa saja dilewati Borneo FC, klub berjuluk pesut etam itu mengoleksi 33 poin dan masih memiliki 1 partai lebih banyak dari Bali United. Terkait desakan yang ramai di media sosial, Teko menanggapi situasi itu menjadi hal yang biasa. Sosok pelatih selalu jadi sorotan ketika prestasi tim sedang menurun. Hal ini juga sempat dialami Teko pada putaran pertama musim 2021-2022. Namun pada akhir kompetisi Bali United bisa mempertahankan gelar yang diraih pada musim 2019. Kritik biasa terjadi di sepak bola ketika tim kalah, biasanya mengkritik pelatih, kata Teko. 3 hasil jelek pada putaran pertama diyakini karena kinerja lini tengah kurang maksimal, terutama setelah melewati menit 60. Bahkan sosok Brawan Nauri yang biasanya jarang tersentuh pergantian malah keluar dari lapangan dalam 2 partai terakhir. Saat melawan PSM Makassar, Nuri ditarik pada menit 75 digantikan Fadil Sausu. Sementara saat melawan RAN, Nuri sudah keluar pada menit 64 digantikan Haryono. Pergantian itu tak membuahkan banyak perubahan, namun kesalahan bukan saja dialamatkan pada kinerja lini tengah, namun semua lini punya tanggung jawab sama. Kita seharusnya bisa marking lebih bagus, tutur Teko. Publik Bali mulai merindukan sosok Rizky Sanjaya Pelu, jebolan SAD Indonesia, sudah absen dalam beberapa laga karena fokus pemulihan cedera. Sementara Muhammad Siddiq Saimima juga belum pulih 100% setelah sempat menjalani operasi karena robek meniskus. Kedua gelandang ini masih kerja sama fisio agar bisa kembali dengan kondisi yang lebih bagus lagi, ungkap Teko. Bila berkaca pada situasi pada putaran kedua ini, Bali United punya tantangan yang tidak mudah. Mereka tidak bisa bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar karena dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Situasi ini pernah disinggung bos Bali United Peter Tanuri. Pemilik saham mayoritas Bali United ini menyebut tantangan untuk mempertahankan gelar sangat berat. Optimis tetap harus ada, tapi terus terang tantangannya sulit karena Bali United di putaran kedua tidak bermain home melainkan away, menjadi tim musafir, kata Peter Tanuri. Partai melawan Barito Putra pada pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 akan dijadikan momen kebangkitan Bali United. Laga ini akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada hari Minggu 5 Februari 2023. Kemudian laga melawan Arema FC ditunda, Bali United fokus ke Barito Putra. Kami kutip dan baca dari superbal.id. Laga antara Arema FC dan Bali United yang dijadwalkan bergulir pada Senin 30 Januari 2023 resmi ditunda. Kini anak didik Stefano Cugura fokus ke pertandingan selanjutnya. Laga tersebut ditunda lantaran Arema FC tidak bisa mendapatkan stadion untuk home base sementara. Karena itulah Arema FC tidak bisa melakukan laga kandang, sehingga pertandingan melawan Bali United harus ditunda. Sebelumnya tim berjuluk Singo Edan itu sudah mengalami penolakan saat melawan Borneo FC. Masalahnya sama, Arema FC tidak bisa mendapatkan stadion sehingga laga melawan Borneo FC juga ditunda. Menanggapi hal tersebut, pelatih Bali United Stefano Cugura mengatakan timnya dalam posisi tidak baik.
Pasalnya, jika melakukan laga tunda melawan Arema FC, Bali United akan melakukan pertandingan cukup padat. Bali United hanya beristirahat 3 hari saja. H-1 bursa transfer Liga 1 tutup, lini belakang Bali United keropos. Stop berburu pemain. Dari jpnn.com, bursa transfer pemain untuk putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 segera ditutup. PT Liga Indonesia Baru LIB memberi batas waktu sampai Selasa 31 Januari untuk mendaftarkan pemain baru. Kemudian bagaimana dengan Bali United? Skuad Serdadu Tridatu sampai saat ini baru mendatangkan 5 pemain untuk mengisi tim senior. 3 diantaranya tergolong veteran. Mulai dari kiper Gary Mandagi, gelandang Sandi Sute, bek tengah Ryuji Utomo, bek tengah asing Wellington Carvalho, dan bek tengah Bali United Youth yang dipromosikan ke tim senior KDRL. Tampaknya 5 pemain itu sudah cukup bagi pelatih Stefano Teko Jugura. Teko kabarnya cukup puas dengan rekrutan baru yang masuk pada putaran kedua ini. Namun setelah melihat performa angin-anginan Bali United dalam 3 laga terakhir, bisa jadi waktu 1 hari ini bakal dimanfaatkan manajemen dan tim pelatih untuk mendatangkan pemain baru. Hanya saja untuk mencari pemain lokal saat ini sangat sulit lantaran telah terikat kontrak dengan klub lainnya. Beberapa pemain yang pindah klub pada putaran kedua ini rata-rata telah menjalin komunikasi cukup lama. Mustahil bisa mendatangkan pemain baru, meski peluangnya tetap ada. Menariknya dari total 30-an pemain Bali United dominan menempati posisi sektor belakang, mulai dari kiper, bek tengah, bek kiri, dan kanan. Bali United kini setidaknya memiliki 5 kiper, yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Ridho, Raka Surya, Gary Mandagi, dan Komang Ariantara. 8 pemain menempati posisi sebagai bek tengah, yakni Wellington Carvalho, Jajang Mulyana, Haudi Abdillah, Leonard Tupamahu, Gunawan Dwi Cahyo, Ryuji Utomo, Komang Tri Arta, dan KDRL. 5 pemain lainnya menempati posisi bek kiri dan kanan, masing-masing Nofri Setiawan, Andika Wijaya, Ricky Fajrin, Ardi Idrus, dan Gede Bagus. Total ada 18 pemain yang menempati lini belakang Bali United. Sayangnya lini belakang Bali United masih keropos. Sejak William Pacheco hengkang, Bali United menjadi bulan-bulanan tim lawan. Pada 3 laga terakhir, gawang Bali United dibobol 9 gol. Hal ini berbanding terbalik dibandingkan pada 3 laga awal putaran pertama lalu saat menghadapi tim yang sama. Pada awal musim, Bali United hanya kebobolan 4 gol saja, dengan rincian masing-masing 2 gol kala berjumpa PSM Makassar dan Ranusantara FC. Yakin tidak menambah pemain belakang lagi? Kemudian jadwal live TV bola malam ini, laga Arema FC versus Bali United tak senasib PSM versus Rans FC di Liga 1. Dikutip dari Banjarmasin Post. Berikut ini adalah jadwal bola hari ini. Ada laga PSM Makassar versus Rans Nusantara FC dan Borneo FC versus Persik Kediri di BRI Liga 1 2022-2023. Sementara masih di Liga 1, laga Arema FC versus Bali United berbeda nasib. Pertandingan ini ditunda. Laga Liga 1 akan siaran langsung Indosiar. Memang siaran langsung bola malam ini menghadirkan pertandingan dari Liga 1 2022. Ada Liga Italia, Piala FA, dan Liga Spanyol pada Senin 30 Januari 2023 hingga Selasa 31 Januari 2023. Liga 1 2022 pekan ke-21 menyuguhkan 3 pertandingan. Sayangnya, laga big match antara Arema FC versus Bali United harus ditunda sebab sulitnya mendapatkan izin di sejumlah daerah. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.